Hi everyone and welcome. Halo semua, selamat siang guys. Hari ini kita bersama Kolonel Lawrence Wilkerson, mantan Kepala Staf Militer Negeri AS. Terima kasih banyak telah hadir program ini. Senang bisa bersama Anda, Glenn. So I'm trying to work out the direction of. Jadi, saya sedang mencoba memahami arah kebijakan luar negeri AS dan juga, semoga berhasil, tetapi juga peran AS yang berubah di dunia. Karena peran sebelumnya selama 30 tahun terakhir harus menyesuaikan diri dengan realitas, setidaknya pada titik tertentu. Jadi sekali lagi, ini memang tantangan. Itulah sebabnya saya menanyakannya kepada Anda, karena saya tidak yakin bagaimana kita bisa memahami perpecahan di Washington. Awalnya, tampaknya ada pihak-pihak yang, di satu sisi, mengikuti kebijakan yang sama seperti selama 30 tahun terakhir. Mereka yang ingin mempertahankan dominasi global. Dan kemudian ada perpecahan dengan kelompok America First, yang percaya bahwa hegemoni global justru membuat Amerika Serikat terpuruk dan menghalanginya untuk menetapkan prioritas. Namun sekali lagi, garis pembatasnya tampaknya tidak begitu jelas. Menurut Anda, apa yang menjadi sumber pertikaian di Washington akhir-akhir ini? Segalanya. Aku tadi sedang mendengarkan Katie Couric dari semua orang. Aku sudah mengenal Katie sejak dia masih tipe perempuan yang akan menaikkan roknya di meja kopralku untuk membuatnya membocorkan rahasia negara. Dia sedang mewawancarai Richard Haas, mantan kepala CFR, yang sekarang menjadi kepala emeritus CFR. Aku mendengarkan sekitar 15 menit pertama, lalu aku mematikannya dan berkata pada diriku sendiri, "Wah Richard, ternyata butuh waktu lama juga bagimu untuk akhirnya mengatakan sesuatu yang jujur." Begitulah sulitnya bagi kalangan mapan, kalau boleh dibilang, untuk benar-benar memahami setidaknya sebagian dari apa yang diwakili Trump, dan Hegseth, Kristi Noem, Bondi, dan yang lainnya. Apa yang mereka wakili dalam hal kebijakan luar negeri adalah pertama dan terutama ketidakpastian. Dan maksud Richard tentu saja sedang berkembang. Dia hampir sampai. Itu mengerikan. Mengerikan bagi sebuah negara adidaya. Nah, aku punya kabar untuk Richard. Kita bukan negara adidaya lagi. Kalaupun iya, kita sedang jatuh begitu cepat hingga udara yang keluar dari balon kita bisa terdengar setiap hari, setiap jam. Tapi aku setuju dengannya, ketidakpastian dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini dengan kepemimpinan yang begitu tidak kompeten, tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, pelanggaran hukum setiap hari. Menteri Pertahanan kita adalah penjahat perang. Maksudku, bahkan jika dilihat secara ringan, dia tetap penjahat perang. Begitu juga Donald Trump dalam hal ini. Begitu juga Marco Rubio dalam hal ini. Jadi kita memiliki para penjahat perang, menurut definisi hukum internasional maupun domestik, yang saat ini memimpin kapal kita. Dan selain soal prediktabilitas atau ketidakpastian, terserah bagaimana kamu menyebutnya, saya akan mengatakan bahwa ada kekurangan total dalam strategi secara keseluruhan. Kecuali, dan ini ditunjukkan oleh Rick Sanchez di Russia Today pagi ini saat kami melakukan wawancara, Jared Kushner dan Steve Witkoff yang dijamu di sekitar Moskow saat mereka mengejar keuntungan kotor, uang. Mereka sama sekali tidak tertarik pada perang di Ukraina. Mereka ingin perang itu berakhir. Mereka sama sekali tidak tertarik pada hal-hal penting yang mungkin orang pikir akan mereka pedulikan, mengingat kebijakan luar negeri dan ketiadaannya akhir-akhir ini. Mereka ada di sana demi uang. Mereka ada di sana demi uang, dan Trump menginginkannya dengan penuh nafsu. Pelatih Rubio? Itu dijual oleh Sergei Lavrov di Riyadh beberapa bulan yang lalu. Kalian kehilangan $300 miliar karena tarif, sanksi, dan sebagainya. Itulah yang mereka incar. Jadi bagaimana kamu bisa merangkum pemerintahan ini? Uang, uang, dan lebih banyak uang, terutama untuk keluarga Trump dan para pengikut Trump. Dan ketidakpastian, serta upaya untuk menutupi jika mereka menyadarinya. Saya tidak yakin ada siapapun di pemerintahan ini yang benar-benar menyadarinya. Upaya untuk menutupi fakta bahwa kita kalah di hampir setiap bidang di dunia. Politik, strategis, ekonomi, budaya. Kita kalah. Dan kita kalah dari timur,
seperti yang sudah sering saya katakan. Pihak kita bergerak ke arah itu, dan kita justru membantu prosesnya. Kita tidak berusaha menyesuaikan diri dengan dunia baru ini. Kita malah mendorong dunia lama ke dalamnya. Demikian saja sesuai dengan pemerintah. Jadi ini adalah bencana. So it's a disaster. Well, that should be the key place to Baik, start, I guess. saya rasa itu seharusnya menjadi titik awal yang penting. Maksud saya, apa itu strategi? Apa itu strategi besar, tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat, dan bagaimana mereka dapat mencapai tujuan tersebut? Maksud saya, tampaknya kita kehilangan sebagian dari hal ini. Seperti yang Anda katakan, tujuannya untuk memfasilitasi dunia multipolar yang lebih menguntungkan, atau justru untuk menahan kemunculan dunia multipolar. Maksud saya, terlepas dari apa yang orang mungkin sukai atau anggap bijak, sebuah strategi itu sendiri, apapun yang ingin dicapai, haruslah jelas. Dan tampaknya seolah-olah telah menjadi tujuan tersendiri untuk memiliki ambiguitas strategis. Jadi, orang dan negara tidak selalu tahu apa yang sedang direncanakan. Tetapi hal itu juga membuat sangat sulit untuk menentukan arah yang jelas ke depan, dan sekali lagi, bergerak dengan selaras. Namun, It's extremely dangerous. It's extremely dangerous. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Seluruh skenario yang sedang kita kembangkan terkait Venezuela ini sangat berbahaya. Ketika kita menempatkan begitu banyak kekuatan militer, dan saya harus katakan dalam tanda kurung, dibandingkan dengan kekuatan militer Rusia yang dikerahkan di dalam dan sekitar Ukraina, itu tidak terlalu signifikan. Namun bagi kita, ini signifikan. Sangat signifikan. Kita telah beralih dari 111 kata kepala induk pada tahun 1945 menjadi 10 yang benar-benar berfungsi sistem. Dan pada waktu tertentu hanya sekitar 6 di antara yang beroperasi. Jadi kita menempatkan isti yang paling kuat di antara semuanya forward situasi yang benar-benar konyol dengan swath itu inilah. Jadi menjadi pertanyaan, mengapa kita melakukan ini? So that begs the question of why are we doing this? I first thought it's because we were beginning. Awalnya saya pikir itu karena kami di sini maksudnya pemerintahan, mulai dengan cara yang masih samar, memahami apa yang baru saja saya katakan, bahwa kekuasaan secara bertahap, dan bahkan lebih cepat dari yang saya perkirakan, sedang bocor dari tangan kita dan berpindah ke timur. Itu tak terelakkan. Tapi mengapa kita justru mendorongnya? Mengapa kita melakukan segala hal yang mungkin untuk membantu dan mempercepat berkurangnya kekuatan kita sendiri? Apa karena kita memiliki kepemimpinan yang entah secara intelektual atau, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, dalam suatu cara menjadi agen bagi sesuatu yang lain? Apakah yang mereka lakukan itu benar-benar disengaja? Karena sangat sulit melihat Kash Patel, Pam Bondi, Kristi Noem, Donald Trump sendiri, Marco Rubio, dan Hexet tanpa berpikir bahwa ini adalah kebodohan yang terkoordinasi. Apa artinya kebodohan yang terkoordinasi? Stupidity. What does that mean? Coordinated stupidity. It means they are actually trying to do. Itu berarti mereka sebenarnya mencoba melakukan hal ini terhadap kekaisaran. Sekarang jika kita kembali dan menelaah beberapa pernyataan awal Donald Trump, pada masa ketika misalnya saya mengenal seseorang di Washington yang cukup akrab dengan dia dan ayahnya, kita mungkin akan mendapatkan gagasan bahwa Donald Trump adalah agen bagi dirinya sendiri, dalam arti bahwa dia ingin mengurangi kekuasaan kita. Mengapa dia ingin melakukan itu? Karena dalam pengurangan kekuasaan itu terdapat keuntungan besar bagi dirinya dan keluarganya, dan dia membantu serta mempercepat kemunduran itu dengan memperoleh keuntungan tersebut. Itu salah satu cara untuk melihat kelompok orang yang tampaknya sulit dijelaskan ini. Namun cara lain untuk melihatnya adalah dengan cara yang langsung saja. Jangan mencoba menafsirkannya. Lihat saja secara langsung. Itulah yang kamu dapatkan. Dan saya spaceless and so memang demikianlah Daisy. And I'm increasingly coming to believe that that's the case. We have elected a serial killer. Kita telah memilih seorang pembunuh berantai, jika boleh dikatakan begitu, sebagai Presiden Amerika Serikat, seorang pembunuh bagi kekaisaran, pembunuh bagi ekonomi kita, pembunuh bagi demokrasi liberal, pembunuh bagi konstitusi, pembunuh bagi rakyat. Kita telah memilih sebuah pemerintahan yang memang bertekad melakukan hal-hal semacam itu. Saya tahu hal ini sulit diterima oleh orang-orang yang berpikir rasional.
sulit juga bagi saya untuk menerimanya. Saya tidak bisa menemukan deskripsi lain yang bahkan sedikit pun cocok dengan sebagian dari apa yang kau lakukan. Jika Anda ingin menyebutnya sebagai kebijakan atau strategi besar, maka itu adalah membantu dan mempercepat proses pergeseran kekuasaan yang tak terelakkan dari barat ke timur sebanyak dan secepat mungkin, dan meraup banyak uang darinya. Maksud saya tidak bisa menggambarkannya dengan cara lain, melihat apa yang mereka lakukan. I can't caption it any other way, watching what they're doing. Well, that Venezuela in its own way. Nah, bagian tentang Venezuela itu, dengan caranya sendiri, agak masuk akal. Maksudnya jika kamu berpikir dunia sedang menjadi multipolar, ada kekuatan besar yang saling bersaing di luar sana, maka tujuan utama bagi AS adalah menegaskan kembali dominasinya di belahan bumi sendiri dan mencegah negara dengan sumber energi paling kaya di benua ini menjalin hubungan yang terlalu dekat dengan Tiongkok, Rusia, dan lainnya. Keren juga. Tunggu sebentar, it's not teorik Islami. Ini scrap. What are we doing in our own hemisphere? But Apa yang sebenarnya kita lakukan di belahan bumi kita sendiri, selain memberi salah satu rival utama kita kesempatan besar untuk meniadakan lebih dari 100 tahun kebijakan Amerika. Karena itulah yang baru saja dilakukan Rusia terhadap doktrin Monroe, membuangnya begitu saja. Doktrin itu tidak lagi berlaku. Mereka ada di belahan bumi kita. Mereka akan tetap berada di belahan bumi kita. Dan Putin telah memberi kita sedikit rasa dari obat kita sendiri. Sekarang sudah ada cukup banyak kekuatan militer Soviet, atau lebih tepatnya Rusia, di belahan bumi ini, dan potensinya untuk tumbuh secara signifikan, untuk menantang kita dengan cara yang tak pernah kita bayangkan akan terjadi secepat ini setelah Perang Dingin berakhir. Tapi dia siap menantang kita sekarang. Dia siap menghadapi kita di perairan kita sendiri, di belahan bumi kita sendiri. Sebuah kekuatan darat menantang kekuatan maritim dan mengalahkannya. Tisari stare death, yud, and even chtakan thasrith. Momani tikiliran. how do you explain that? No, that's why I think it's not done. Nah, itulah sebabnya saya pikir hal ini tidak dilakukan dengan cara yang baik. Ada sikap yang terlalu agresif terhadap Venezuela. Bukan hanya membuat kekuatan besar lain di belahan barat menjauh, tetapi sekarang juga bisa menarik kekuatan besar lain seperti Rusia. Terus terang, saya tidak terlalu nyaman dengan Rusia yang masuk ke Venezuela dengan cara militer yang begitu kuat. Saya tidak suka ketika kekuatan besar saling mendekat terlalu dekat. Intiтай juga лица сию стейстагорн мумвдас as the error through terbi di Ukraini. In Eastern Europe, and especially Ukraine. How did Putin? Bremer Prasim Purstin, Asa, and with the rank Timur, which I kit scenario. No, I agree, and I do think that Tidak, saya setuju. Dan saya memang bisa melihat alasan strategis di balik hal itu. Maksud saya, jika AS tidak menarik diri dari perbatasan Rusia, masuk akal untuk memiliki kartu yang bisa dimainkan, membuat AS merasakan obatnya sendiri, seperti yang kamu sarankan. Tapi inilah juga alasan mengapa saya bisa memahami tujuan untuk memperkuat kendali AS di wilayahnya sendiri. Namun, banyak dari hal ini tampak kontraproduktif. Memang, apa pendapatmu tentang legitimasi di balik semua ini? Karena maksud saya, terorisme narkoba. Maduro sekarang seorang raja narkoba. Maduro is now a drug lord. Yeah, take a look at the New York Times, the Gray Lady. Ya, lihatlah The New York Times, The Grey Lady. Surat kabar yang dulu sangat dihormati, dan saya tekankan dulu karena tidak lagi hari ini. Saya rasa istilah yang mereka gunakan kemarin adalah disonansi. Untuk menggambarkan, di satu sisi, pembebasan gembong narkoba asal Honduras yang sudah diadili dan divonis bersalah, dan di sisi lain, penuntutan kalau boleh dibilang begitu, terhadap Nicolas Maduro, yang menurut badan intelijen resmi, badan intelijen profesional di Kompleks Amerika Serikat, bukanlah seorang pengedar narkoba. Secara tegas, di semua lini, mereka mengatakan dia bukan pengedar narkoba. Sekarang Laura Loomer, yang sejauh yang saya tahu baru saja dipromosikan ke Departemen Pertahanan, Laura Loomer berpendapat sebaliknya. Dia mengatakan bahwa dia adalah pengedar narkoba. Disonansi macam apa itu? What kind of dissonance is that? I wanted to say to the New York Times person who wrote that article. Saya ingin mengatakan kepada orang dari New York Times yang menulis artikel itu, serius, kamu pikir begitu?
Kamu pikir begitu? Maksud saya, betapa konyolnya ini. Kalian membiarkan pria dari Honduras, siapa namanya? Juan Orlando Hernandez. Kalian membiarkannya pergi setelah dia dinyatakan bersalah atas perdagangan narkoba, padahal kasusnya cukup kuat. Saya juga ingat ini semua berawal dari Hillary Clinton dan Honduras. Betapa kejamnya dia terhadap Honduras. Lalu dia menyerang Nicolas Maduro dan semua orang bilang, ya, dia menyerang Maduro karena Maduro duduk di atas begitu banyak minyak, cadangan minyak terbesar di dunia. Seperti yang saya ingatkan kepada Rick pagi ini ketika dia bilang Rusia yang punya paling banyak. Mungkin memang begitu dalam jangka panjang, kalau menghitung semua yang belum ditemukan. Namun, cadangan terbukti, Venezuela memiliki lebih banyak daripada negara manapun di dunia. Jadi apakah itu alasan dia pergi ke sana? Baiklah. Tapi mengapa kamu tidak bisa mengembangkan setidaknya sedikit alasan yang strategis, bukan sekadar disonansi, sekadar dibuat-buat? Maksud saya itu konyol. Dan akhirnya New York Times memuat artikel yang jujur dengan mengatakan, saya tidak tahu bagaimana. Saya benar-benar tidak tahu lagi menggambarkan pemerintahan ini. Kata-kata seperti gila, badut, tidak kompeten, tidak lagi cukup. Saya tidak tahu apakah kamu menonton banyak sidang. Saya sendiri bosan setengah mati menonton beberapa di antaranya. Sidang-sidang yang dihadiri orang-orang seperti Noam, Hegseth, dan Pam Bondi di depan Kongres Amerika Serikat. Dan ini lebih buruk daripada menonton titik terendah mutlak dari sesi tanya-jawab di Parlemen Inggris. Maksud saya, sungguh gila bagaimana orang-orang ini menanggapi pertanyaan dari cabang pemerintahan yang sah dan setara. Betapa merendahkannya mereka memperlakukan pihak tersebut. Dan lihat apa yang mereka lakukan terhadap konstitusi. Maksud saya, tahu tidak, seseorang bertanya kepada saya kemarin, salah satu teman militer saya yang seharusnya lebih tahu, dia berkata, ya, kalian membunuh orang-orang itu karena mereka masih pengedar narkoba. Saya berkata, apakah kamu ingat apapun tentang hukum perang darat dan aturan perang laut dan sebagainya? Ketika seseorang berada di air, ketika kamu menenggelamkan kapal dengan torpedo dan seseorang berada di air berusaha bertahan hidup, kamu punya kewajiban untuk tidak membunuh mereka, tetapi berusaha menyelamatkan mereka. Kamu bisa memenjarakan mereka dan menjadikan mereka tawanan perang di bawah Konvensi Jenewa. Tapi kamu tidak menembak mereka. Pikirkan tentang pilot MA-109 yang menyerang B-17 itu. Dia menembak jatuh 2 atau 3 B-17, lalu penembak ekor B-17, dor mengenainya. Dia tergantung di bawah kanopinya, dan kamu terbang ke bawah, lalu menembaknya di bawah kanopinya. Itu kejahatan perang. Itu kejahatan perang. Dan kita baru saja melakukannya. Kita baru saja melakukan banyak di antaranya. Sekitar 80 orang sekarang menjadi penjahat perang bagi kita. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan pemerintahan seperti itu. Kita telah meninggalkan prinsip-prinsip paling penting dari konstitusi kita. Dari apa yang kita kembangkan di pengadilan Nuremberg, dari apa yang ikuti dalam konvensi Jenewa, dan dari apa yang kita khotbahkan selama bertahun-tahun setelahnya. Kita telah meninggalkannya sepenuhnya. Dan inilah hal yang mengejutkan. Glent, inetiber blep rikah maniyu. I don't think Americans care. Well, I think after a while they become a bit jaded. Saya rasa setelah beberapa waktu mereka menjadi agak apatis terhadap semua ini. Tapi saya melihat Sekretaris Pers Gedung Putih. Dia ditanya, Anda tahu bagaimana mungkin serangan terhadap kapal-kapal itu dianggap sah secara hukum? Lalu ada seorang jurnalis yang bertanya, hukum apa yang mengizinkan pembunuhan tanpa ada penghentian atau penyitaan? Tidak ada apa-apa, hanya pembunuhan. Hukum apa ini? Dan dia menjawab, pembelaan diri. Meistig ist Friday small gumen cool pumter meds. Itu dah. An extraordinary legal case to make, but If everything Jika semua yang mereka katakan itu benar, bahkan dalam arti yang paling sempit sekalipun, maka sebagai seorang polisi yang sedang menjalankan misi penegakan hukum di dalam distrik Columbia misalnya, atau di Chicago, atau Los Angeles, ketika berjalan di jalan dan bertemu dengan seorang pemuda berusia 16 tahun yang menjual narkoba, saya memiliki izin untuk mengeluarkan revolver dinas saya dan menembaknya mati.
Itulah yang dikatakan Marco Rubio. Itulah yang didukung oleh Donald Trump, bahwa narkoba ini merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Dan omong-omong, yang kami katakan kepada Panglima Komando Atlantik saat saya di Marine Corps War College, ketika ia menjelaskan kepada kami semua tentang apa yang ia lakukan di Karibia untuk mencegah penyelundupan narkoba adalah, "Hei, Anda tidak sedang menyerang pusat gravitasi." Dan Laksamana itu dengan berani menatap Letnan Kolonel Marinir saya. Is a speaker for the Martin tweeting it during the war. Smarter than the admiral, and say, "What do you mean?" Well, the Marine Colonel, Lieutenant Colonel said, "You're not going after." Letnan Kolonel Marinir itu berkata, "Kalian tidak sedang menyerang pusat gravitasi." Ya, itulah pusat gravitasi. Itulah yang memberi mereka kekuatan, kemampuan untuk mengirim narkoba melintasi Karibia dan masuk ke Amerika. Bukan itu, katanya. Yang menjadi pusat gravitasi adalah orang-orang yang menggunakan narkoba. Kalian bisa mencegat 11%, 12% seharian, dan kalian tidak akan pernah bisa menghentikan mereka. Ia bahkan mengatakan sesuatu yang sangat bernubuat. Ketika Laksamana kembali dan berkata, "Baiklah, kita akan pergi ke sisi Pasifik Meksiko dan melakukan 11% lagi, lalu mereka akan benar-benar kesakitan, harga di jalanan akan melambung tinggi, dan semuanya akan berhenti." Marinirku berkata, "Tidak. Yang akan kalian lakukan adalah memaksa mereka naik ke daratan Meksiko, dan kalian akan membuat Meksiko benar-benar korup." Tepat sekali. Itulah tepatnya yang kami lakukan. Jadi kamu bahkan tidak menyerang sasaran yang tepat. Jika ini adalah ancaman terhadap keamanan nasional, kamu tidak menyerang sasaran yang tepat. 50 tahun telah membuktikan bahwa itu bukan sasaran yang tepat. Sasaran yang tepat adalah orang-orang yang menggunakan narkoba. Kamu membuat mereka jera. Kamu merehabilitasi mereka. Kamu menghukum mereka, apapun itu. Kamu melakukan sesuatu. Tapi kamu tidak akan menghentikannya dengan mengejar orang di perahu itu, yang mungkin hanya mendapat $100, uang terbanyak yang pernah ia lihat seumur hidupnya, untuk membawa narkoba dengan perahu nelayan di sepanjang pantai sejauh 100 mil. Ini gila. Ini tidak masuk akal. Ini seperti urusan komisi rumah sakit jiwa. Kamu tidak bisa mengarang hal seperti ini. Ini begitu bodoh. Dan ini adalah kebijakan presiden. Seperti yang saya katakan, en saya terituik wen tel speaking Maggie menggambarkan tempat Suridupskeng. Menjelas pernah lagi negeri terus dulu. It's certainly not a constituted state as it used to be. Well, on the topic of the legitimacy. Baik, mengenai topik runtuhnya legitimasi Kekaisaran AS, Gaza, kurasa adalah, ya aku tidak akan hanya menempatkan AS dalam kelompok itu. Ada beberapa negara Eropa yang juga ikut terlibat. Tapi tentu saja, kita berdua sudah pernah membicarakan soal genosida. Bagaimana kamu memahami perjanjian damai dan gencatan senjata yang sejak itu disepakati, juga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Gaza? Karena, apakah ini semacam gencatan senjata aneh yang masih tetap menembak? Ya, saya melakukan sedikit pemeriksaan fakta sekitar seminggu yang lalu, dan kami tidak dapat menemukan sejak dimulainya gencatan senjata di Lebanon atau berbagai gencatan senjata di Gaza, satu pun periode 24 jam di mana IDF tidak membunuh seseorang. Dan saya harus mengakui, dalam sebagian besar kasus, itu bukan hanya satu orang melainkan beberapa. Jadi belum pernah ada. Saya bertanya kepada seorang rabi beberapa hari yang lalu, apa kata dalam bahasa Ibrani untuk gencatan senjata? Dia memberitahu saya, lalu berkata, dan kamu bertanya karena? Saya menjawab, saya rasa Israel memahami artinya. Dia tidak ingin membahasnya. Tapi memang belum pernah ada satu hari pun dalam salah satu gencatan senjata itu. Dan sekarang mereka membunuh orang-orang di Suriah dalam jumlah besar. Sekarang mereka membuat Erdogan marah kepada mereka. Tuhan, seharusnya dia sudah marah sejak lama. Dan kita ada di sana. Dan PBB juga ada di sana setelah menyetujui sebuah kesepakatan. Ya Tuhan, kita bahkan memberinya nomor resolusi Dewan Keamanan PBB yang pada dasarnya memberikan cap resmi PBB pada eksploitasi kolonial terhadap rakyat Palestina. Tidak akan ada yang berubah. Kecuali sekarang semuanya diberkal. Bisa dibilang bahwa tepi barat, Yerusalem, pemindahan kedutaan ke Yerusalem dan Gaza, semuanya telah diberkati sejak awal.
tapi memberikan chat persetujuan resmi dari PBB. Antonio Guterres sehari di dalam hal de Harvard. Slink away into the night and not come back. You could have put Lebanon on that list as well. Kamu juga bisa menambahkan Lebanon ke dalam daftar itu. Mereka semua seharusnya berada di bawah gencatan senjata, tapi nyatanya tidak. Pertempuran masih berlanjut. Namun bagaimana hal ini diterima oleh kelompok MAGA? Karena, sekali lagi, salah satu hal utama yang tampaknya membuat Trump terpilih adalah pengakuan bahwa jalur yang sedang ditempuh Amerika Serikat saat itu tidak berkelanjutan. Artinya, imperium ini sudah menjadi beban yang terlalu berat. Hal itu memasuki publik. Dan memang UN mengusir perang sempat ada ini, sedikit menarik diri kembali ke AS, dan yang membebaskan West Street, Amerika. Rebuild America's industrial strength and recognizing Dan, menyadari bahwa sejak Perang Dunia II, militerisme berlebihan ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi Amerika. Tapi begitulah kenyataannya. Dan di semua wilayah dunia, terutama di Timur Tengah, hal ini sebenarnya tidak. Setelah Trump membuat semua pidatonya tentang betapa bodohnya Perang Irak, dia tidak akan pernah mengebom Suriah. Itu adalah kesalahan. Dia tidak akan pernah mengebom Yaman. Itu juga kesalahan. Dia akan menjauh dari Lebanon, Suriah. Bagaimana pandangan kelompok itu terhadap hal ini? Atau apa mereka juga terbelah dalam masalah? Ya, kalau kamu sedang di jalan tol menuju neraka, kamu tidak akan mengambil pintu keluar yang bertuliskan neraka 2 atau neraka 3. Aku tidak bisa menjelaskan Trump selain dari karakternya yang umumnya berubah-ubah. Dia memang berasal dari dunianya sendiri. Aku sempat menonton ulang sebagian beberapa hari lalu karena ingin memastikan posisiku terkait makalah yang sedang kutulis. Bagaimana dia bisa beralih dari membuat pernyataan yang mengutuk perang Irak yang dimulai pada 2003 dan secara implisit mengkritik Bush, Cheney, dan seluruh kelompok itu, menjadi melakukan hal yang lebih buruk dari mereka saat itu, dan bahkan mengancam akan melakukan hal yang jauh lebih buruk sekarang, misalnya di Venezuela. Aku jamin, jika kita berperang dengan Venezuela dalam bentuk apapun, itu akan menjadi bencana total. Itu akan membuat Afghanistan dan Irak terlihat, akan membuat keduanya tampak sepele sebagai perbandingan. Karena pertama, kita akan melakukannya di belahan bumi kita sendiri. Dan kedua, ini adalah wilayah yang sangat berbeda, dan bukan wilayah yang cocok bagi orang Amerika sama sekali. Kita sudah membuktikannya di Vietnam, dan saya akan mengatakan bahwa Venezuela dalam banyak hal, bahkan lebih padat penduduknya. Dan dalam hal bagaimana penduduknya tersebar, serta bagaimana kondisi wilayahnya sesuai dengan persebaran itu bahkan seburuk, atau mungkin lebih buruk daripada Vietnam. Jadi ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Saya tidak mengerti apa yang sedang kita coba lakukan, namun sebenarnya saya mengerti. Apa yang Trump coba lakukan adalah menggertak untuk melewatinya, yang memang merupakan keahlian terbaik Trump. Dia bukan, untuk kembali ke pokok pembicaraan, dia bukan tipe orang yang suka perang, tapi dia telah menggunakan perang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dia bersedia melakukan hal-hal seperti yang dia lakukan dengan Maduro, karena dia berpikir semua unjuk kekuatan ini akan memberinya Maduro di atas piring perak. Dan sampai batas tertentu Maduro mulai mengakui. Dia memberikan berbagai hal, sejauh yang saya pahami, di balik layar. Dia sudah memberikan akses penuh kepada Chevron, ExxonMobil, siapapun yang ingin kembali dan membantunya dengan industri minyak, yang akan menjadi hal positif baginya, sekaligus bagi perusahaan multinasional. Dan multinasional biasanya tidak terlalu memperhatikan pemerintah nasional. Jadi jika mereka kembali ke sana, itu bisa menjadi hal yang positif. Jika mereka kembali dengan niat untuk bekerja sama dengan pemerintah Venezuela, dan bukan dengan para oligarki rakus yang bersembunyi di balik bayang-bayang Trump. Namun situasi ini tidak sejalan dengan apa yang dia katakan tentang Irak, kecuali jika kamu percaya bahwa itu semua hanya gertakan. Jika kamu percaya itu hanya gertakan, ini seperti permainan poker. Itu ini tidak penting bagus kekuatan itu. Dia tidak akan mempunyai komitmen terhadap militer.
Mungkin tidak pasukan khusus di pinggiran, terus tu. So the third main permai that ia sunat lain, dan dia akan mereklinya, lalu kita menutup semua. He's going to get it, and then he's going to shut down everything. I got news for him. One of the most dangerous things. Aku punya kabar untuknya. Salah satu hal paling berbahaya yang Powell dan aku pelajari ketika dia menjabat sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan, dan hal itu memengaruhi tindakan kami dalam banyak hal setelahnya, berasal dari studi kami tentang sejarah militer, kira-kira sejak periode pasca Perang Dunia II. Kami menemukan bahwa menempatkan kekuatan militer dengan cara tertentu, di wilayah tertentu, dalam susunan tertentu, seperti susunan pasukan di lepas pantai Venezuela saat ini, sangat berbahaya kecuali jika benar-benar berniat untuk menggunakannya. Hal itu berbahaya karena keberadaannya sendiri, jika hanya gertakan, jika hanya ancaman, menimbulkan perasaan bahwa kamu harus menggunakannya. Kami meneliti sejumlah peristiwa, bahkan operasi kami sendiri seperti di Grenada, di El Dorado Canyon di Libya, serta dalam operasi Earnest Will dan Praying Mantis melawan Iran. Earnest Will and Praying Mantis against Iran. We looked at all those things and we came to the conclusion. Kami meninjau semua hal itu dan sampai pada kesimpulan bahwa jika kamu akan mengerahkan, dan ini akhirnya menjadi mantra bagi Powell, jika kamu akan mengerahkan kekuatan militer, kerahkanlah secara besar-besaran dan gunakanlah. Lakukan. Jangan main-main dengannya, karena bermain-main dengan hal itu berbahaya. Kamu bisa terjebak dalam situasi yang tidak pernah kamu maksudkan, dan gertakanmu bisa terbongkar. Dan kamu akan menghadapi masalah besar ketika kamu tidak bisa menepati gertakan itu. Sekarang bahkan lebih buruk, karena militer kita tidak seperti pada tahun 1999 atau 1990. Jauh berbeda. Memang tidak. Dan aku tidak berpikir Trump tahu itu. Aku juga tidak berpikir Mattis tahu itu. Bahkan, aku tidak yakin Ketua Kepala Staf Gabungan pun tahu itu. Sekarang kita memiliki pasukan operasi khusus di luar sana yang setiap hari mencemari lokasi kejadian. Dan mereka telah menjadi instrumen utama kekuatan militer Amerika. Sejauh yang saya pahami, pembunuhan terakhir ini, pembunuhan di luar misi, setelah pembunuhan di luar misi lainnya, menembak orang-orang yang kamu tahu sedang tenggelam atau apapun, terjadi dari darat. Sebuah tim SEAL, kemungkinan di darat, menembakkan drone berpemandu laser atau semacamnya ke arah mereka dan kemudian terus membunuh mereka ketika mereka sudah terkena. Jika memang begitu, maka kita telah membiarkan seperti yang kita lakukan di Afghanistan dan di Irak, konglomerat besar pasukan operasi khusus yang kita ciptakan ini untuk semacam mengambil alih peperangan lagi. Ini seperti memiliki grup Wagner yang diberkati dan berada di dalam militer. Dan kau tahu, aku tidak mengatakannya dengan enteng. Kita telah menciptakan mimpi buruk dengan komando operasi khusus. Sebuah mimpi buruk. Itu menyebar melalui Rangers, melalui CCT, melalui Green Berets. Tidak terlalu banyak pada mereka dibanding yang lain, tapi sedikit juga pada Green Berets. Dan kini ke setiap komponen pasukan operasi khusus. Mereka tidak seperti dulu lagi. Mereka adalah kelompok pembunuh yang agresif dan haus darah dari militer Amerika Serikat. Bahkan sampai pada titik di mana Laksamana dan Jenderal Bintang 4 menjadi kesal, atau lebih buruk atas keterlibatan mereka di wilayah tanggung jawabnya, seringkali tanpa sepengetahuan Sang Jenderal Bintang 4. Inilah yang telah kita lakukan. Saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa Trump tampak seperti presiden yang hanya mengambil peluang mudah. Maksudnya, dia bisa mengancam akan menjatuhkan sanksi atau menggunakan kekuatan militer untuk mendapatkan beberapa konsesi. Tapi seperti yang kamu katakan, semuanya bergantung pada gertakan. Dan ya, terkadang meskipun gertakan itu tidak dibalas, hal itu tetap tidak baik bagi reputasimu. Itu menciptakan banyak ketidakpastian. Dan tentu saja, seperti yang kamu katakan, gertakan itu juga bisa dibalas. Namun, menurut saya, disinilah perbedaan besar antara bisnis properti dan politik. Karena dalam politik kamu menginginkan stabilitas dan prediktabilitas. Ini bukan seperti kamu mendapatkan kesepakatan properti yang bagus, lalu semuanya selesai begitu aja. Namun, menurutku itu memang untuknya. Kamu menyentuh sesuatu di situ.
Kamu tepat sasaran. Begitulah cara dia memandangnya. Kesepakatan, lupakan kesepakatan, lupakan sepakatan. Tidak ada kesinambungan dan tidak ada tujuan menyeluruh dari semua kesepakatan itu. Tampaknya strategi utama bagi Amerika Serikat seharusnya adalah menyesuaikan diri dengan realitas saat ini, yaitu menavigasi dunia ini dengan hati-hati dari posisi unipolar yang sebenarnya sudah berlalu. Kini sedang terbentuk keseimbangan kolektif dari semua kekuatan besar yang melihat kepentingan bersama dalam menandingi AS. Tujuannya seharusnya adalah bertransisi dengan hati-hati menuju sistem multipolar, di mana AS masih dapat mempertahankan posisi istimewanya dan memastikan agar kekuatan besar lainnya tidak menemukan kepentingan bersama untuk melawannya. Namun, saya tidak melihat itu tercermin dalam kebijakan manapun. Satu pengecualian mungkin adalah perang di Ukraina. Di sana, tampaknya beberapa naluri atau dorongan Trump memang benar. Sekali lagi, saya itu emiskan halu thrath optimistis. Thermatamain stud membuangnya di ne, mampai kanan death for ini, mat gunfer. The idea of Biden to knock out Russia, so with using Ukrainians and then. Jadi, dengan menggunakan orang-orang Ukraina, AS kemudian bisa memusatkan perhatian pada Tiongkok sebagai cara untuk memulihkan hegemoninya. Tampaknya Trump menyadari bahwa perang itu telah kalah, menyerahkannya kepada pihak Eropa, dan dalam proses penarikan diri, mencoba mendapatkan sedikit uang dari pihak Ukraina dan Rusia. Maksud saya mungkin akan menanganinya dengan cara berbeda, tapi setidaknya dia mengakhiri perang yang, paling baik pun, hanya bisa kita harapkan untuk kalah dengan lebih lambat, sementara mengorbankan lebih banyak nyawa warga Ukraina. Tapi bagaimana pandanganmu tentang kesepakatan damai ini? Karena saat kita berbicara, Witkoff dan Kushner sedang berada di Moskow, bertemu dengan Putin. Menurutmu, apakah mungkin membuat pihak Ukraina menyetujui tuntutan Rusia terlebih dahulu? Atau kamu pikir mereka akan bisa membuat pihak Rusia memberikan beberapa konsesi atas tuntutan mereka? Saya tidak berpikir Putin akan mengalah dalam hal apapun. Mungkin akan ada beberapa hal kecil yang bisa mereka buat agar tampak seperti sebuah konsesi bagi rakyat Amerika dan mungkin juga bagi Trump. Tapi saya tidak berpikir akan ada konsesi yang berarti. Dan saya rasa kehadiran Kushner di sana adalah sinyal yang sangat jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ini soal uang, tentang keinginannya untuk memulihkan hubungan dengan kekuatan besar lain, di mana bisa ada banyak keuntungan. Mungkin bahkan akan ada 1 atau 2 hotel yang dibangun di Rusia. Jadi menurut saya, hal itu akan mendorong Trump dan para negosiatornya yang terinspirasi olehnya menuju sebuah solusi yang mungkin tampak berhasil pada awalnya. Mungkin bahkan bisa diterima. Tetapi saya tidak berpikir itu akan berarti perdamaian yang sesungguhnya. Karena Zelensky skuturtetinen. Dan saya pikir rakyat Ukraina akan melakukannya dalam waktu singkat, dengan satu cara atau lainnya. Dan Anda juga harus berurusan dengan orang-orang Eropa yang masih ada dan belum terpilih. Mereka semua akan segera terpilih seperti di Belanda dan tempat lainnya. Tapi Anda harus berurusan dengan mereka, dan Anda juga harus berurusan dengan sisa-sisa di Ukraina. Itulah bagian yang paling membuat saya khawatir. Karena saya mendengar ada sekitar 150.000 hingga 200.000 pengikut Bandera. Dan mereka adalah beberapa pembunuh paling berdedikasi di muka bumi. Mereka tidak akan menerima kesepakatan apapun. Dan mereka akan menggagalkan kesepakatan itu dengan cara apapun selama sekitar 1 dekade ke depan, jika Anda tidak menanganinya. Dalam arti tertentu, Putin benar ketika dia berbicara tentang masuk, dan Lavrov juga dan memusnahkan mereka. Itu Lang. Saya tidak berpikir itu mungkin. Dan saya juga tidak berpikir Putin pada akhirnya akan mau melakukan itu. Tapi itu akan berarti 10 tahun penderitaan, saya jamin, di jantung Eropa. Dan akan ada pihak lain yang akan memicunya. Tidak terkecuali Badan Intelijen Pusat, MI6 dan Mossad. Karena mereka telah belajar dan membangun kontak yang sangat baik di dalam kelompok ini. Mencari uang adalah bagian dari itu, dan begitulah cara kami menghasilkan uang. Sekedok keti CIA tenam ristal. Sebarik sinumporfur judge through Judge Napolitani.
Tawa Mrutidis Dalbrikin Teka Narta. That they've never been involved in drug trafficking. We almost fell off our seat when we heard that. Kami hampir terjatuh dari kursi ketika mendengar hal itu. Kelompok profesional intelijen tempat saya bergabung, karena mereka sudah melakukannya sejak masa Laos dan Kamboja, telah menghasilkan uang dari penjualan narkoba untuk membiayai operasi ketika Kongres tidak menyetujui pendanaannya. Sesederhana itu. Dan bahkan ada presiden yang ikut mendukungnya. Jadi saya tidak melihat Ukraina akan mencapai penyelesaian damai yang sesungguhnya. Dan itu menyedihkan. Karena hal itu akan mengguncang seluruh situasi di Eropa. Lalu bagaimana pemerintahan-pemerintahan ini akan berubah? Ya, mereka akan berubah pada dasarnya. Mereka akan menyingkirkan Starmer, mereka akan menyingkirkan Macron, mereka sebenarnya sudah menyingkirkannya. Dia saja yang belum menyadarinya. Mereka akan menyingkirkan Merz. Mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di Belanda. Dan kemudian akan ada momen ketika Anda melihat ke depan dan berkata, apakah saya akan meninggalkan target bisnis 5% itu, yang sebenarnya tidak relevan, dan turun kembali ke mungkin 2,5%, untuk apapun yang akhirnya berarti pertahanan, lalu membangun kembali program sosial saya, yang merupakan inti dari keberhasilan saya di Eropa. Atau apakah saya melakukan sedikit dari semuanya dan membuat kekacauan di Eropa? Apa yang harus saya lakukan dengan serikat moneter? Dan apa yang harus saya lakukan dengan fakta bahwa saya tidak memerlukan visa untuk melintasi perbatasan? Saya tidak merindukan masa depan Eropa dengan cara apapun yang menyiratkan hal positif. Saya pikir kita sedang melihat potensi yang sangat nyata untuk kembali ke sesuatu seperti Eropa tahun 1930-an. Tising bergerak maju, dan saja tergerak maju dengan serikat-serikatnya. And certainly not moving ahead with the Union. Well, a lot of it is Ya, banyak hal yang kembali ke masa lalu. Kebangkitan militerisme Jerman, Russofobia yang merajalela. Maksud saya, ada beberapa perkembangan yang sangat menarik yang tidak saya kira akan saya lihat lagi umur hidup saya. Let me ask you a question. How do we go? Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa beralih dari Helmut Kohl yang saya kira setidaknya mewakili pandangan banyak warga Jerman Barat pada saat itu, yang enggan menerima penyatuan kembali dua Jerman dan tetap berada di NATO, hingga ke situasi saat ini dan apa yang baru saja Anda katakan. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Bagaimana Jerman mengalami metamorfosis itu? Bagaimana bisa berubah begitu cepat? Dari negara yang sangat berhati-hati untuk tidak memprovokasi beruang ketika tidak perlu, menjadi negara yang membencinya dan mungkin membangun kembali perangkat untuk menentangnya sekali lagi, yang telah terbukti di masa lalu sama sekali tidak berguna. Itu pertanyaan yang bagus. Menurut saya, seluruh model untuk Jerman telah runtuh. Helmut Schmidt pernah berpendapat pada tahun 1978 dalam sebuah pidato di mana ia menyampaikan bahwa agar Jerman bisa bangkit, pulih, dan menjadi kekuatan besar lagi, negara itu harus membungkus dirinya dengan jubah Eropa, yaitu Uni Eropa, atau saat itu Komunitas Eropa dan NATO. Dua pilar itulah yang pada dasarnya menjadi syarat bagi kembalinya Jerman, dan saya pikir banyak dari fondasi itu mulai terkikis. Inilah sebabnya mengapa saya rasa orang Eropa, bukan hanya orang Jerman, kini merasa sangat tidak aman. Karena ketika Perang Dingin berakhir, sebagian dari mereka berpikir, mari kita ciptakan sistem multipolar, sesuatu yang juga membatasi Amerika Serikat. Namun kemudian semua orang justru sepenuhnya bergantung pada hegemoni kolektif itu. Jadi jika kita hanya memiliki unipolaritas, tetapi dengan dua pilar, Amerika Serikat dan Eropa yang bersatu, maka bersama-sama kita bisa memiliki hegemon liberal ini. Jadi kita akan mendominasi, tetapi seluruh dunia akan mendapat manfaat karena kita adalah kekuatan untuk kebaikan. Itulah ya, kira-kira gagasannya. Sekarang konflik ini, ya, berbalik arah. Terutama saya pikir jika mereka jujur, sebagian besar dari mereka akan mengakui bahwa Ukraina adalah satu jembatan yang terlalu jauh. Tetapi sekarang ketika semuanya mulai berantakan dan kita berkonflik dengan Rusia,
Saya pikir banyak yang ingin kembali ke perang dingin lama. Artinya, mari kita kembali ke kebijakan penahanan. Namun dunia telah berubah. Rusia bukan Uni Soviet. Amerika Serikat memiliki prioritas lain. Ia tidak lagi memiliki sumber daya yang sama. Dan Aussies hanya leans toward with it and thing. Russia has many more powerful partners. So, they don't have to... Suwong ini el inigalis kapikerigistur. Yeah, and nobody cares about Europe to the same extent. Ya, dan tidak ada yang peduli pada Eropa sejauh itu. Tujuan utama Rusia sekarang adalah beralih ke timur, mengarahkan kembali ekonominya ke Tiongkok, India, dan semua negara di timur. Alasan utama untuk memandang ke barat adalah penangkalan militer. Jadi menurut saya, banyak dari hal ini, peran Eropa, mereka tidak memiliki visi tentang apa arti era pasca Perang Dingin yang baru, atau era saat ini yang sedang kita masuki, bagi orang Eropa. Beberapa tahun lalu, mereka berpikir akan duduk di meja bersama Amerika Serikat, mendominasi dunia, menjadi salah satu pusat kekuasaan. Dan sekarang tiba-tiba, mereka tersadar. Mereka bahkan bukan pusat kekuasaan dalam dunia multipolar. Eropa mungkin akan terpecah ketika AS mulai beralih arah. Perekonomian sedang menurun. Dari sisi keamanan, semuanya berantakan. Saya pikir kepemimpinan politik akan menghadapi krisis legitimasi besar dalam beberapa tahun mendatang, setelah semua keputusan bodoh yang telah mereka buat. Bahkan Uni Eropa sekarang tidak lagi berpura-pura bahwa mereka dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara-negara anggotanya. Mereka sekarang menyebutnya Uni Eropa Geopolitik, yang pada dasarnya berarti kebencian terhadap Rusia akan menjadi faktor yang menyatukan kita. Tapi saya ragu itu akan cukup setelah perang ini berakhir. Jadi ada kepanikan di Eropa, dan saya pikir sebagian dari itu disebabkan oleh kurangnya imajinasi. Apa sebenarnya Eropa itu, dan apa perannya di dunia sekarang ketika dunia menjadi multipolar? Saya pikir Eropa hanya bisa ada dalam format seperti ini. Kamu tahu, format bipolar atau unipolar. Dalam dunia multipolar, saya tidak melihat alasan mengapa. Misalnya, Yunani atau Latvia atau Irlandalia, Yunus kaptemi strengin go forward. Jadi saya pikir ini akan terpecah, dan Eropa tidak lagi, kamu tahu, menjadi pihak yang menggerakkan bidak di meja. Kita telah menjadi bidaknya. Saya pikir inilah yang membuat Jerman dan yang lainnya marah. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri, atau pamer agar orang Amerika melihat bahwa kita masih relevan dan mungkin tidak meninggalkan kita. Inilah bagian menyedihkan dari tujuan kebijakan luar negeri mereka. Sejak awal, maksud saya adalah bahwa membagi kembali benua ini adalah sebuah kesalahan. Jika kita yang di abad ini, kita tidak bisa bergantung pada momok Rusia. Kita seharusnya menemukan cara untuk mengintegrasikan mereka dalam Eropa yang bersatu. Tapi di Eropa saat ini, itu dianggap pengkhianatan. Kita hanya diizinkan untuk membenci. Itulah satu-satunya hal yang tersisa bagi kita. Jika Anda benar-benar berpikir secara strategis, dan saya pikir Powell, H.W. Bush, dan Jim Baker melakukannya, Anda akan berkata, baiklah, dari pegunungan Ural ke arah Eropa, kita menginginkan semacam kompleks ekonomi, mungkin akhirnya juga politik. Dengan kata lain, kita ingin Rusia menjadi bagian dari apapun yang disebut Eropa. Maksud saya, terakhir kali saya melihat peta Rand McNally, Rusia secara geografis memang bagian dari Eropa, di peta apapun sebutannya. Dan Anda akan berkata, baiklah, begitulah cara kita menandingi pergeseran kekuasaan yang tak terhindarkan ke timur. Kita membutuhkan setiap pihak yang memiliki kepentingan terhadap Barat sebagai bagian dari Barat. Dan saya terus mencoba memikirkan sesuatu. Anda tahu, mantra lama mengatakan bahwa NATO dibentuk untuk menjaga agar Amerika Serikat tetap di dalam, Rusia di luar, dan Jerman tetap di bawah. Baiklah, itu sudah bukan mantra yang relevan lagi. Jadi, dois bijdan lignaltum, nemghai versti berchboer, regal disen groer think, and then we dagen leeuwen pergessing with tiny a. Kau hanya ingin menyesuaikannya. Itulah alasan aku lebih suka istilah multinodal daripada multipolar. Karena multipolar, seperti yang selalu dikatakan Chess Freeman, itu seperti tiang telepon. Multinodal berarti kamu harus bekerja sama.
Dan bagiku, itu akan menjadi pendekatan yang jauh lebih baik. Hal yang menyedihkan bagiku adalah bahwa Bush, Shevardnadze, Gorbachev, dan semua tokoh lainnya pada masa itu, Mitterrand, Kohl, Major, kami bahkan berbicara dengan Maggie Thatcher, setuju. Bagaimana kita bisa salah langkah sejauh itu? Aku pikir itu akan menjadi pertanyaan besar yang akan dipikirkan orang-orang jika masih ada yang hidup pada tahun 2050 untuk melakukannya. Mengapa kita melewatkan kesempatan ini? Why did we miss this opportunity? Well, that was the main grand strategy of the Nah, itulah strategi besar utama Rusia setelah Perang Dingin. Mari kita berintegrasi dengan Barat. Kamu tahu Tiongkok, Asia Tengah, ya mereka mitra yang baik, tapi mereka akan memperlambat kita saat kita bergegas menuju Barat. Jadi mari kita taruh semua telur dalam satu keranjang. Dan begitu mereka melakukannya, mereka menyadari bahwa mereka tidak punya kekuatan tawar-menawar dan bisa disingkirkan. Jadi tidak, menurut saya, itu strategi yang buruk sekali. Kami masih menyimpan kebencian terhadap mereka. Maksud saya melihat Lindsey Graham, dan saya berkata, Lindsey, kamu berasal dari negeri waringanku. Kamu makan kentang dan nasi yang sama dan tumbuh samongku. Mengapa kamu membenci orang Rusia? Secara naluri membenci orang Rusia. Kita membuat alasan aneh seperti, ya mereka itu imperialis, mereka selalu ingin menguasai Ukraina. Tapi tidak ada seorang pun di Moskow yang mengklaim bahkan Crimea sebelum kudeta tahun 2012. Bahkan Michael McFaul, tidak ada yang lebih membenci Rusia darinya. Bahkan dia mengakui bahwa, ya, itu adalah sebuah respons, sebuah reaksi. Jadi mengapa kita harus berpura-pura bahwa tujuannya adalah memulihkan Uni Soviet? Maksud saya, ini adalah delusi massal, dan semua orang harus ikut ta. Kalau sama, tidak ada legitimasi untukmu. Jadi izin yang mengajukan satu pertanyaan force, karena saya kamu harus pergi. Let me just ask one last question because I know you have to go. Saya sedang wifucin Anda. Well, you argue that the Western intelligence Baik, Anda berpendapat bahwa Badan Intelijen Barat mungkin memicu ketidakstabilan di Ukraina setelah perang ini. Tapi sudah berapa lama ketertarikan terhadap kaum Banderis dan kekuatan anti-Rusia di Ukraina ini ada? Maksud saya Anda berada di Gedung Putih 20 tahun yang lalu. Seberapa sentral, seberapa besar fokus yang diberikan pada Ukraina, dan bagaimana orang memandang Ukraina? Apa kegunaan Ukraina saat itu? What would have been the utility of Ukraine? In 2002 and 3, I saw the CIA. Pada tahun 2002 dan 2003, saya melihat CIA, hati-hati di sini. Saya melihat CIA bekerja sama dengan militer, khususnya seorang jenderal bintang 4 dan beberapa jenderal bintang 3 di Komando Eropa, merekrut dan membicarakan bagaimana mereka membutuhkan bantuan semua orang di Ukraina. Mereka memandang kelompok yang disebut Bandera, Batalion Azov, dan kelompok lain seperti mereka sebagai para pejuang paling tangguh dan gigih di Ukraina. Saat itu, saya bertanya teroris, itu sebenarnya yang sedang sin dan mengapa melakukannya. Lalu, saya meninggalkan Departemen Negeri. Saya tetap memperhatikan apa yang terjadi di Ukraina. Dan saya mendui seminggu tahun 2014, kita masuk bertambah morklatsor, bahkan lebih besar lagi. We were doing the same thing, but in spades. And I realized that Mossad was there. Dan saya menyadari bahwa Mossad ada di sana, MI6 ada di sana, dan mereka bekerja sama mengembangkan Ukraina agar tidak hanya menjadi anggota NATO, tetapi juga kekuatan yang tangguh di dalam NATO. Dan pada saat yang sama, untuk menjarah dan merampas sumber dayanya, seperti yang selalu menjadi keinginan kekaisaran. Maksud saya, itu dimulai sangat awal, pada waktu yang sama sebenarnya. Kami membeli editor surat kabar, kami membeli surat kabar, kami membeli stasiun televisi, kami membeli para komunikator secara umum, kami mengerahkan LSM kepada mereka tanpa sepengetahuan mereka seringkali. Mereka telah disusupi oleh CIA. Dan kami mengajari mereka, kami mempersenjatai demokrasi liberal. Kami melakukannya di Georgia, kami melakukannya. Dan kami sangat berhasil. Kami sangat berhasil. Saya ingat beberapa orang pernah bertanya kepada saya, mengapa menurut saya negara-negara itu tiba-tiba menyingkirkan sikap netral dan ingin bergabung dengan NATO?
Apakah Anda ingin tahu alasannya? Kami yang membangun pemerintahan mereka. Kami yang membiayai pemerintahan mereka. Sama seperti Henry Kissinger dan Richard Nixon yang membayar para pemimpin serikat buruh, redaktur surat kabar, dan tokoh bisnis di Chili untuk menyingkirkan Allende. Itu adalah model yang sudah pernah kami gunakan sebelumnya, dan kami kembangkan untuk Eropa. Dan kami tidak menurunkan tim CIA di lapangan. Tidak ada Kermit Roosevelt yang mengamati Mossadegh. Yang digunakan pada dasarnya adalah LSM, dengan demokrasi liberal sebagai senjata untuk meyakinkan masyarakat. Pertama, tidak ada Rusia, dan kedua, pertahanan terbaik adalah demokrasi liberal. Dan jika itu demokrasi liberal, Anda harus melakukan ini, dan ini. Dat is how she and quotes Braitig Zavritung night. Kami memilih caring. We need lots of countries. But at least Namun, setidaknya selama campur tangan pemilu di Ukraina pada tahun 2004, saat revolusi oranye, ada beberapa perlawanan di dalam dunia barat, seperti di surat kabar The Guardian. Saya ingat, mereka menerbitkan beberapa artikel yang menyoroti hal tersebut. Well, they made a point. This man, Burbats a carrot or connect the strum team. But we're making the point. This is not. Tapi yang ingin kami tekankan adalah bahwa ini adalah Amerika yang memilih pemerintahan baru untuk Ukraina. Ini adalah kudeta. Ini adalah LSM yang dijadikan senjata. Ini tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Jadi memang ada sedikit perdebatan. Tetapi 10 tahun kemudian, ketika seluruh revolusi oranye terulang, hanya saja lebih brutal dengan pemberontakan Maidan, semua orang dipaksa untuk berjalan seirama. Tidak ada lagi perbedaan pendapat. To march in lockstep. There was no dissent anymore. It's Itu semua yang kamu tahu, dan beberapa orang Eropa. Immediately Jean Brett said. yeah, even then, nobody. Ya, bahkan saat itu, tidak ada yang ingin menentang Uni Eropa. Tidak ada hal semacam itu. Jadi, seperti yang saya katakan, saya tahu Anda harus pergi ke tempat lain sekarang. Jadi terima kasih, seperti biasa, sudah meluangkan waktu. Saya sangat menghargainya. The time, I always appreciate it. Baik, terima kasih Mbak Hetfa memberikan sewawancara yang hebat.